Perkenalkan, nama saya Amira Nuraini Lianti Putri dari Pendidikan Fisika Universitas Jember. Pada video ini akan dibahas mengenai analisis konsep fisika pada kemasan tradisional besek bambu. Kira-kira konsep fisika apa saja ya yang terdapat pada kemasan tradisional besek bambu? Untuk mengetahuinya, ayo kita simak video ini sampai tuntas. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Setiap daerah memiliki ciri khasnya tersendiri. Hal tersebut menyebabkan Indonesia memiliki ciri khas dan kebudayaan yang sangat beragam. Salah satu ciri khas yang juga menjadi identitas bangsa Indonesia adalah kemasan tradisional dari anyaman bambu yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa menyebut kemasan tersebut dengan sebutan besek. Seiring berkembangnya zaman, kemasan tradisional mulai tergantikan dengan kemasan modern yang menggunakan bahan sintetis seperti plastik dan kaleng. Namun, kemasan modern yang umum digunakan oleh masyarakat di masa kini tidak semuanya ramah lingkungan, seperti plastik atau styrofoam yang ternyata dapat mendatangkan berbagai masalah lingkungan. Salah satu kemasan tradisional yang masih eksis hingga saat ini adalah besek. Besek digunakan sebagai wadah untuk menyimpan buah-buahan, bumbu dapur, daging, atau makanan tertentu seperti tape singkong, tahu, dan sebagainya. Besek termasuk ke dalam salah satu kearifan lokal yang perlu dipertahankan sebagai ciri khas kemasan di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan mengimplementasikannya ke dalam pendidikan. Ilmu ini dikenal dengan ilmu etnoscience. Ilmu etnoscience terbagi menjadi beberapa cabang. Salah satunya adalah etnofisika, di mana ilmu etnofisika ini adalah mengkaji konsep-konsep fisika pada kearifan lokal atau budaya yang ada. Besek bambu dibuat dengan teknik menganyam, di mana pola anyamannya saling menyilang ke dalam satu sama lain sehingga anyaman yang terbentuk menjadi lebih kuat dan fleksibel. Bambu yang sudah dipilih kemudian dipotong dan dibelah hingga menjadi irisan yang sangat tipis agar lebih mudah dianyam. Irisan bambu tipis yang digunakan untuk menganyam diperoleh melalui proses pengiratan. Setelah proses pengiratan, biasanya dilakukan penyerutan untuk menghilangkan lapisan serat yang tidak digunakan dalam proses pembuatan anyaman atau membuat lapisan bambu menjadi lebih halus dan bersih. Pada proses pengiratan dan penyerutan ini terdapat konsep fisika yaitu hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan benda sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Berdasarkan hukum 2 Newton tersebut, dapat kita ketahui bahwa suatu benda akan bergerak jika ia mendapatkan tarikan ataupun dorongan. Atau dengan kata lain, tidak mungkin suatu benda itu mendorong dirinya sendiri. Proses mengirat bambu dimulai dari pucuk helaian ujung bambu hingga ke pangkal dengan memberikan gaya tekan melalui parang dan gaya tarik yang stabil pada helaian bambu. Faktor gaya yang bekerja pada proses mengirat bambu ini adalah gaya yang dilakukan oleh pengrajin menuju ke bawah searah dengan percepatannya, sedangkan arah gaya geseknya menuju ke atas. Pada kasus ini, massa benda dianggap stabil atau konstan, sehingga percepatannya sebanding dengan besar resultan gaya. Proses yang selanjutnya adalah penyerutan. Proses penyerutan ini dilakukan dengan memberikan gaya yang stabil pada bambu yang telah diirat. Apabila gaya yang diberikan ini tidak stabil, maka akan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama yaitu helaian bambu yang telah diirat tidak bersih, atau yang kedua, helaian bambu tersebut akan patah. Nah,
Pada proses penyerutan ini, arah gaya yang dilakukan oleh pengrajin adalah ke atas searah dengan percepatannya, sedangkan gaya geseknya mengarah ke bawah. Tape merupakan jenis makanan olahan tradisional hasil fermentasi yang berbahan dasar dari singkong atau ubi kayu. Tape termasuk ke dalam salah satu makanan yang populer di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Bondowoso dikenal dengan julukan Kota Tape karena produksi tape Bondowoso memiliki kualitas yang baik dan unggul, sehingga tape dikenal sebagai makanan khas dari Bondowoso. Tape singkong bersifat mudah rusak jika mendapat perlakuan yang kurang sesuai. Perlakuan pengemasan vakum pada tape akan menyebabkan tape menjadi lebih cepat rusak dan menjadi berair karena kadar alkohol akan lebih cepat mengalami peningkatan dalam kemasan vakum. Tape singkong biasanya dikemas dalam kemasan besek bambu yang memiliki celah-celah di titik temu anyamannya sehingga sirkulasi udara menjadi lancar dan membuatnya menjadi bertahan lebih lama daripada menggunakan jenis kemasan yang lain. Sirkulasi udara berhubungan dengan zat gas. Zat gas merupakan suatu gas yang terdiri dari partikel-partikel yang tidak beratur. Jarak antar partikelnya itu relatif jauh, sehingga gaya tarik antar partikelnya menjadi sangat lemah. Teori kinetik gas merupakan suatu konsep yang mempelajari tentang sifat-sifat gas yang didasarkan atas kelakuan molekul penyusun zat gas tersebut. Contoh dari zat gas diantaranya adalah oksigen, nitrogen, hidrogen, dan lain sebagainya. Sekian pembahasan materi pada video kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya.